Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu, di berbagai penjuru dunia, saudara-saudara kita dari Gereja Katolik Roma merayakan Rabu Abu sebagai tanda dimulainya masa Prapaskah yang bagi mereka diiringi dan praktek puasa dan pantang selama 40 hari ke depan. Kita sebagai orang Kristen Protestan juga memperingati Rabu Abu. Namun perjalanan selanjutnya berbeda. Gereja Protestan tidak mewajibkan puasa dan pantang secara liturgis. Tetapi justru disinilah pertanyaan penting lahir. Apakah kita tanpa kewajiban ritual masih punya kedisiplinan rohani yang sesungguhnya? Mari kita membaca firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh manusia bahwa engkau sedang berpuasa. Demikian kutipan dari Matius 6 ayat 16 dan 17. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat tadi? Yesus tidak melarang puasa. Ya, justru mengasumsikan bahwa murid-muridnya berpuasa. Perhatikan kata, apabila kamu berpuasa. Bukan jikalau kamu berpuasa. Itu berpuasa adalah sesuatu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan seorang murid Kristus. Yang Yesus koreksi adalah motivasinya. Puasa yang dilakukan untuk dilihat manusia, bukan untuk berjumpa dengan Tuhan Allah. Puasa yang sejati adalah puasa yang terjadi di ruang yang tersembunyi antara jiwa dan Sang Pencipta. Puasa bukan sekedar menahan makan, menahan lapar. Dalam konteks iman Protestan, puasa adalah disiplin rohani yang volunteer, sukarela, sebuah keputusan pribadi dan jemaat yang mau melakukannya untuk mengosongkan diri dari hal-hal duniawi demi memberi ruang penuh bagi Allah untuk berbicara. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman yang luar biasa bising. Setiap hari kita dibanjiri notifikasi media sosial, berita hoax, opini yang saling berbenturan, dan konten-konten yang merangsang emosi. Tanpa kita sadari, pikiran kita menjadi ladang yang sesak. Tidak ada ruang bagi suara Tuhan untuk tumbuh. Disinilah puasa zaman modern menjadi sangat relevan. Berpuasa dari media sosial. Matikan sejenak dan buka Alkitab. Itu juga diajak berpuasa dari berita-berita hoax. Jadi sebelum kita membagikan sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah berita ini benar? Apakah berita ini baik? Apakah berita ini membangun? Itulah berpuasa dari mengirim berita-berita kepada teman-teman kita. Kemudian kita juga berpuasa dari kata-kata yang destruktif. Tahan jari dari komentar yang melukai. Pilih diam yang kudus daripada bicara yang merusak.
Kristus memanggil kita bukan untuk tampil rohani di depan publik digital, tetapi untuk bertransformasi sungguh-sungguh di hadapan hadiratnya. Jangan sampai kita lebih rajin posting ayat Alkitab daripada menghidupi ayat Alkitab tersebut. Di musim Prapaskah ini, tanpa kewajiban liturgis pun, biarlah kita secara sukarela dan secara sungguh-sungguh memilih satu bentuk penyangkalan diri sebagai respon kasih kepada Kristus. Kristus yang telah menyangkal dirinya, Kristus yang telah mati di kayu salib. Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian Lukas 9 ayat 23. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Bapa, bersama umat-Mu di seluruh dunia, kami memasuki masa Prapaskah. Berilah tuntunan Roh Kudus untuk meresapi arti Prapaskah. Bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia, datang untuk menebus dosa kami, dan mati di kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, kami dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan beri kami kekuatan Roh Kudus untuk kami menghidupi hidup yang baru tadi. Dalam kesempatan ini, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit, saudara pendengar yang sedang dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa ini, karena doa ini kami hanya panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, selamat memasuki musim Prapaskah dengan hati yang lapar akan Tuhan, bukan lapar akan pengakuan manusia. Tuhan memberkati perjalanan rohani saudara. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.